Oke ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah pada pagi hari ini dilaksanakan secara hibrid, baik offline maupun online. Bagi yang mengikuti secara online bisa mengikuti melalui link Zoom yang dibagikan oleh asisten. Kemudian pada pagi hari ini kita akan bahas tentang manajemen sumber daya ya. Itu linknya adalah sebagai berikut ya. Kita klik bagian manajemen proyek materi, kemudian materi yang ke-13. Ini adalah manajemen sumber daya atau biasa juga disebut dengan project human resources. Sebelum kita lanjutkan pada pagi hari ini, materi tentang manajemen kualitas yang sudah dibahas minggu yang lalu, ada pertanyaan, baik yang di kelas maupun yang di online. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Oke, kalau tidak ada kita bahas ya. Jadi fokus kita itu adalah di manajemen sumber daya. Kalau kita menyebut sumber daya atau resource di dalam proyek, terutamanya proyek perangkat lunak, itu ada sumber daya alat, sumber daya bahan, sumber daya finansial, ya, sumber daya human atau orang. Tapi lebih banyak yang namanya proyek perangkat lunak itu biasanya adalah melibatkan orang, ya, mulai dari mereka yang melakukan survei kebutuhan, melakukan analisis, kemudian memprogram, kemudian mengetes ya atau menguji, sampai kemudian juga instalasi, konfigurasi sampai dengan training. Jadi banyak melibatkan sumber daya manusia. Kemudian selain itu alat, contohnya sumber daya alat ya ada server, kemudian ada koneksi, ada internet dan sebagainya. Kemudian sumber daya uang ya itu adalah modal yang dipakai ya. Nah, di bahasan ini kita lebih fokus kepada manajemen sumber daya di mana sumber dayanya adalah human resources. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tenaga ahli yang ditugaskan itu kompeten, kemudian dan bisa bekerja secara profesional. Kira-kira yang dimaksud kompeten apa? Apa ya kira-kira yang dimaksud dengan kompeten? Apa? Mampu boleh ya. Kemudian skill, maksudnya menguasai bidang tertentu. Kemudian bisa juga adalah tersertifikasi. Jadi sudah teruji ya, teruji. Kemudian berikutnya, nah meliputi apa saja ini kita bisa lihat di grafiknya ini ya. Ini adalah grafik atau ruang lingkup ya. Ini ada yang di waiting room ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, itu ada apa saja ya, mulai dari merencanakan, jadi orang yang kira-kira terlibat ya, kemudian juga bagaimana membangun proyektif ya, mulai rekrutmen ya, akhirnya adalah rekrutmen, jadi kita butuh apa saja ya. Nah, kemudian develop ya, mulai membagi tugas, memotivasi ya. Kemudian yang bagian terakhir di sini adalah manage project team. Manage project team itu berarti adalah mengelola, menentukan salary, menentukan jadwal,
Kemudian juga selain itu, selain bentuk materi, kemudian jadwal juga yaitu adalah deskripsi tanggung jawab atau pembagian dari tugasnya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ya, berikutnya kita ke bagian bawah, manajemen sumber daya manusia ya. Ini kita bisa perbesar, ya, kita lihat ya. Ini adalah definisinya itu adalah yang mengelola SDM atau membangun tim atau biasa juga disebut dengan proses mengorganisasi dan mengelola atau menempatkan orang yang terlibat dalam proyek sehingga orang tersebut dapat dimanfaatkan potensinya secara efektif dan efisien. Intinya adalah merekrut, memberi pekerjaan dan tanggung jawab dan membagi dalam jabatan-jabatan ya. Atau istilahnya adalah membagi peran atau role tugas masing-masing dari tim yang terlibat. Nah, apa saja SDM itu? Ya, SDM itu kalau dipilah itu adalah ada yang disebut dengan sponsor. Sponsor apa tugasnya? Biasanya apa? Kalau kita ada sponsor musik misalnya, tugasnya apa? Mendanai atau menyiapkan dana ya. Kemudian pelanggan. Kalau pelanggan yang menggunakan atau yang menikmati ya. Anggota tim proyek. Ya, anggota tim apa ininya? Perannya? Melayani atau mengerjakan ya, mengerjakan. Kemudian staf pendukung itu bisa sopir, bisa cleaning, bisa tenaga listrik ya. Kemudian supplier apa tugasnya? Menyuplai atau bisa juga menyediakan alat atau bahan yang digunakan. Bisa menyediakan gedung, menyediakan aliran listrik, menyediakan air, akomodasi dan sebagainya. Bahkan yaitu adalah menyediakan misalnya perangkat ya server, komputer, itu ya. Kemudian tahapan bagaimana mengelola SDM atau mengelola sumber daya manusia itu kita lihat di sini ya. Kalau tadi kita lihat itu ada sekitar 4 ya, yaitu plan atau perencanaan, akuisisi ya, kemudian develop ya, kemudian manajemen. Nah, kita bahas satu-satu. Plan itu merencanakan ya. Merencanakan itu kita bisa menentukan lebih dahulu proyeknya besar atau kecil. Waktunya singkat atau pendek. Waktunya singkat atau panjang. Biayanya berapa? Skupnya berapa banyak? Nah, kalau itu proyek besar berarti kita akan membutuhkan jumlah tim yang banyak. Tapi kalau proyeknya itu kecil, nilainya juga kecil, maka kita membutuhkan tim yang lebih sedikit. Nah, di sini adalah ketika kita membuat perencanaan SDM, kita harus menentukan dulu deskripsi maupun ruang lingkup dari proyek. Didapat dari mana? Biasanya didapat dari KHK ataupun juga misalnya adalah project charter atau dokumen kesepakatan antara pengembang dan pelanggan. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu skup atau ruang lingkupnya, kemudian mengidentifikasi ya peranannya ya. Oke, kita butuhkan misalnya tim kecil misalnya 3 orang. Ya berarti nanti surveyor sekaligus programmer sekaligus training mungkin akan dirangkap. Tapi kalau proyeknya besar, maka kita bisa bagi peranannya atau tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Ada dokumentasi, ada surveyor,
ada tester, ada programmer, ya. Sampai mungkin dalam satu peran bisa dikasih banyak orang. Jadi perencanaan itu adalah satu mengidentifikasi skup atau ruang lingkup, kemudian berikutnya adalah mengalokasikan, ya, mengalokasikan jumlah dan peranan SDM yang dibutuhkan. Itu adalah perencanaan. Oke, yang kedua, ya sudah direncanakan, speknya sudah jelas, kita butuh 4 orang, kemudian peranannya ini. Nah, berikutnya adalah kita akuisisi. Akuisisi itu adalah rekrut, ya, atau biasa juga disebut dengan usaha untuk mendapatkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan untuk menyelesaikan proyek. Rekrutmennya dari mana? Atau bagaimana cara merekrut SDM? Bisa membuka lowongan. Bisa selain buka lowongan, misalnya bisa menghubungi tim atau yang terbiasa bekerja dalam komunitas misalnya, ya. Ini ada proyek ini, siapa yang tertarik? Atau bisa juga yaitu adalah membagi tugas ke dalam misalnya adalah remote job. Jadi pekerjaannya nih katakanlah membangun website penjualan. Kemudian berikutnya kita remote job. Oke, desainnya saya ambil dari katakanlah Fiverr. Oke, kemudian hostingnya saya ambil dari katakanlah Niagara. Berarti akuisisinya adalah dalam bentuk orang-orang yang terpisah, ya, di dalam membangun proyek. Melalui apa ya? Salah satu contohnya adalah menawarkan pekerjaan di Project.id. Nah, itu adalah salah satu bentuk akuisisi tim atau rekrutmen. Kemudian yang ketiga tahapannya itu adalah membangun, ini kita bisa lihat di sini tahapannya berikutnya adalah membangun tim proyek. Jadi membangun tim itu meningkatkan kompetensi dan interaksi. Jadi yang pertama ya meetingnya, membagi tugas. Yang kedua menjelaskan apa yang harus dikerjakan, jadwal dan juga target. Kalau misalnya timnya itu belum kompeten, ya kita boleh memberikan bahan-bahan itu misalnya video training. Atau kalau ada kursus singkat, ya kita bisa berikan, ya misalnya itu ya. Mengikut sertakan dalam katakanlah kelas-kelas online maupun offline. Itu adalah membangun atau membangun SDM. Atau cara yang lain adalah memagangkan. Jadi misalnya gini, ada junior programmer, ada senior programmer. Nah, berarti itu adalah caranya memagang. Intinya adalah cara meningkatkan kompetensi dan interaksi antara anggota tim. Itu disebut dengan membangun tim. Kemudian berikutnya itu adalah mengelola tim proyek atau memanajemen tim proyek. Bagaimana caranya mengelola? Tadi sudah direncanakan, dikasih tugas, ya. Maka yaitu dengan cara memonitor atau mengukur kinerja dari tim proyek. Kinerja itu adalah mengukur output dari hasil pekerjaan tim proyek dibandingkan dengan target atau perencanaan. Oke, jadi 4 ini yang kita lakukan di dalam manajemen SDM, yaitu perencanaan, yang kedua akuisisi atau rekrutmen, yang ketiga membangun, yang keempat mengelola tim proyek. Nah, kalau misalnya terjadi gagal atau tim proyeknya itu gagal, ya Anda bisa lihat, bisa jadi perencanaannya nggak jelas, timnya terlalu gemuk, atau orangnya terlalu sedikit. Atau bisa jadi waktu rekrutmennya
Tidak benar-benar misalnya disesuaikan dengan kebutuhan ya karena teman atau biasa mengerjakan kayak gitu. Atau bisa juga tugas tanggung jawabnya nggak jelas. Nah, kemudian yang terakhir bisa juga yaitu selain tugas tanggung jawabnya jelas, yaitu adalah tidak pernah diukur atau dimonitor outputnya. Nah, itu bisa saja terjadi. Oke, nah kalau di dalam PMP itu adalah project management ya, istilahnya adalah organisasi manajemen projectnya. Maka human resource management itu adalah dibagi ini ya, sama dengan penjelasan tadi. Kemudian dibagi lagi inputnya apa, terus kemudian outputnya. Ini adalah caranya. Kurang lebih adalah seperti yang saya sampaikan tadi, mulai perencanaan sampai manajemen. Ya. Ini adalah rincian ya, rincian dalam SDM itu adalah perencanaan mulai dari merencanakan atau mengidentifikasi tanggung jawab, identifikasi kebutuhan ya, kebutuhan tim ya, contohnya kebutuhan training. Kemudian rencana remunerasi itu adalah rencana memberikan bonus kalau misalnya lebih cepat atau hasilnya bagus. Kemudian kriteria bagaimana menghentikan. Jadi kalau tidak efektif, bagaimana memecatnya. Ya. Nah, toolsnya ini disebut dengan organizational chart atau bagan organisasi. Kemudian staff management plan ini adalah bagian tugas dan tanggung jawab ya. Atau LAM ini adalah metrik ya, nanti akan dilihat di bagian belakang yaitu adalah alat ukur. Kemudian rules sama responsibility ini adalah menyangkut aturan dan tanggung jawab ya, peran dan tanggung jawab. Berikutnya ya alatnya yaitu adalah project organization chart. Jadi kalau sudah dibagi tugas-tugasnya, kemudian dibuat project organization chart-nya. Ini contohnya, jadi siapa PM-nya, siapa wakil PM. PM itu adalah project manager-nya atau pemimpin proyek. Deputi ini adalah wakil. Kemudian dibagi lagi ada sistem engineering, biasanya menyangkut alat-alat ya. Kemudian ada independent test group, project technical lead ya, quality assurance, kemudian configuration management. Kalau proyeknya kecil ya dirangkap tugasnya. Jadi project organization chart itu adalah bagan yang menggambarkan posisi tim proyek dan relasi pertanggungjawaban. Artinya kalau software project ini tanggung jawabnya ke siapa? Ke project teknis. Kalau sistem engineer tanggung jawabnya siapa? Enggak langsung ke project technical, tapi bisa ke deputy project manager atau project manager. Nah, jadi di dalam perencanaan SDM selain membagi tugas, maka outputnya ini buat project organization chart. Kemudian ya berikutnya ya work definition dan assignment process. Ini adalah membagi dari satu tim tadi ke dalam pekerjaan-pekerjaan ya. Kemudian sama output yang dihasilkan ya. RFP ini adalah bentar kita lihat ya, request for proposal kalau nggak salah ya. Request for proposal itu semacam KAK ya. Kemudian kontrak ini adalah dokumen kesepakatan.
Charter ini adalah piagam kesepakatan. Kemudian scope statement ini adalah ruang lingkup. Nah, sehingga membuat perencanaan itu adalah dasarnya ini. Kemudian kita melakukan analisis tentang pekerjaan. Outputnya ini ya, program atau tim, work breakdown structure, kemudian organization breakdown. Intinya adalah pembagian pekerjaan. Tadi kita bahas tentang RAM. RAM itu apa? RAM itu ini. Responsibility Assignment Matrix. Intinya adalah siapa mengerjakan apa. Orangnya kemudian mengerjakan apa ya. Kalau OBS itu adalah Organizational Breakdown Structure. Ya bahkan organisasi ya. Langsung kita bahas tentang contoh ya. Ini adalah saya tadi sebutkan ya siapa, kemudian mengerjakan apa ya. Nah, di dalam RAM yang ke bawah ini adalah peran atau organisasinya atau kita biasa sebut organisasi breakdown structure ya. OBS ini dapatnya dari mana? Dari bagian tadi, bagian organisasi tadi. Ada project manager, ada tester, kemudian ada tim-tim tadi ya. Kemudian WBS activities ini adalah bagian yang menyebutkan rincian aktivitas. Rincian aktivitas itu contohnya apa? Contohnya misalnya katakanlah tester. Tester itu tugasnya apa? Oh, menyiapkan test case. Kedua, melaksanakan uji misalnya. Kemudian yang ketiga mendokumentasikan pengujian. Nah, itu adalah log breakdown structure dari testing ya. Nah, RAM atau responsibility assignment matrix ini adalah dari jabatan-jabatan tadi berikutnya ya tanggung jawabnya di pekerjaan apa ya. Kemudian ya tugasnya apa? Tugasnya ini ada dibagi dua yaitu R sama P. R itu adalah responsibility organizational unit, ya, tanggung jawab. Yang P itu adalah performing organizational unit yang mengerjakan. Yang tanggung jawab sama yang mengerjakan. Kemudian 111, 112, 113, 114 ini adalah menyebutkan jenis aktivitasnya. Ya. Jadi contoh misalnya gini, WBS-nya kita tulis katakanlah WBS-nya ya, breakdown structure. Ini misalnya programming misalnya aplikasi ya. Apa saja ini misalnya buat UI. Kemudian yang kedua buat database. Kemudian 3 ini buat report. Yang keempat katakanlah misalnya butuh API ya untuk aplikasi lain. Nah, ini saya kasih nama misalnya urutannya ini 1.0. Sini ya 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. QA ini saya bagi lagi modulnya. Misalnya adalah halaman utama, home, halaman misalnya login, UA-nya, kemudian activity misalnya. Nah, ini sehingga ini kalau ini satu-satu ini adalah 1.1.1, terus kemudian 1.1.2, 1.1. Ya. Jadi bagan itu yang kiri itu adalah menyatakan OBS unitnya atau jenjang jabatannya. Kemudian yang ke kanan itu adalah WBS activity. Kemudian di kotak-kotaknya itu L itu adalah sebagai penanggung jawab.
T itu yang mengerjakan. Kalau dia penanggung jawab sekaligus mengerjakan ya RT. Itu yang disebut dengan LAM. Ya, ya silakan. Iya, jadi kurang lebih harus sama, cuma kemudian dirangkap atau tidak. Oke. Kemudian berikutnya adalah LAM yang berkaitan dengan stakeholder ya. Tadi LAM dengan BPS. Ini LAM dengan stakeholder ya. Anggaplah stakeholdernya itu ada A, B, C, D, E. Boleh lebih, boleh banyak ya. Misalnya gini, di perguruan tinggi stakeholdernya siapa aja? Mungkin stakeholdernya adalah mulai dari dosen, kepala departemen, dekan, kemudian rektor, kemudian mungkin sampai orang tua misalnya kayak gitu ya, dibagi. Nah, kemudian mana yang itu adalah bertanggung jawab kemudian melakukan apa. Nah, di sini kita bisa membaginya menjadi satu akuntabel, periksa ya, kemudian P partisipan ya berarti ikut serta ya, kemudian R review record ya yang memeriksa ya, kemudian I adalah input, kemudian S sign up, sign off ya, maksudnya lah yang tanda tangan. Nah biasanya itu adalah yang paling penting itu adalah di sisi sini S ini. Jadi biasanya kepala itu adalah melakukan sign up. Misalnya contohnya, apakah kebutuhan dari informatika sudah disurvei? Nah, maka siapa yang sign up sini ya? Mungkin di sini A-nya ini adalah kadep, B-nya ini adalah dekan, misalnya ya. C-nya ini misalnya rektor, D ini adalah orang tua, E ini misalnya masyarakat umum, misalnya. Intinya adalah orang yang terlibat atau stakeholder yang kira-kira dilibatkan di dalam proyek. Kemudian itemnya ini, misalnya, itemnya ini apa? Ya, itu adalah jenis pekerjaan yang dia terlibat. Oke. Berikutnya adalah kalau tadi ada RAM, berikutnya dibagi lagi, yaitu ada yang namanya racicat. Racicat itu adalah membagi masing-masing pekerjaan itu menjadi responsibility, accountable, konsultasi, informasi. Intinya kalau dia mau mengkomunikasikan itu ke mana? Dia mau melaporkan itu ke bagian apa? Ya. Nah, ini adalah metrik di mana dia melaporkan atau mencari informasi. Oke. Berikutnya, kalau itu sudah UPS, BPS, kemudian LAM, kemudian LACI ya. Berikutnya adalah staffing. Staffing ini ya menjelaskan tentang apa tugas tanggung jawab, kemudian jadwal, dan juga kriteria misalnya jika ada pemutusan hubungan pekerjaan. Nah, kemudian ya ini adalah contoh orang yang terlibat di dalam proyeknya, jumlahnya yang terlibat di dalam proyek. Oke, itu antara lain sebagai awal. Jadi di dalam salah satu manajemen SDM yang kita buat, maka yang kita butuhkan satu kita mendefinisikan organisasional chart, yang kedua kita membangun struktur jabatan atau OPS tanggung jawab ya. Kemudian
berikutnya adalah menentukan ukuran. Itu adalah bisa pakai lam dan juga raji, ya. Kemudian yang terakhir kita bisa melihat jumlah orang yang terlibat di setiap bulannya pakai staffing management plan. Oke, dari sini ada pertanyaan, silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada ya, saya dalam perencanaan saya buatkan studi kasus dulu ya. Studi kasus perencanaan proyek. Saya tuliskan di sini ya, studi kasus yaitu manajemen SDM ya. Manajemen SDM bagian perencanaan. Diketahui ya, proyek pembuatan aplikasi penerimaan ya siswa baru di dinas pendidikan. Aplikasi digunakan oleh calon siswa atau orang tua dari sekolah SMP dan SD. Nilai proyek diperkirakan sekitar 200 juta. Jumlah user yang terlibat diperkirakan katakanlah 30.000 ya. Kemudian sekarang buatlah perencanaan tim dengan membuat apa saja tadi, 1 organisasi lancar, 2 OPS, kemudian perannya ya masing-masing, kemudian berikutnya BPS, berikutnya RAM, kemudian haji, kemudian resource histogram. Ini saya share dulu, kelihatan nggak? Nah, ini ya, jadi studi kasusnya untuk perencanaan tim yaitu diketahui proyek pembuatan aplikasi penerimaan siswa baru di Dinas Pendidikan. Aplikasi digunakan oleh calon siswa atau orang tua dari sekolah SMP dan SD. Nilai proyek diperkirakan 200 juta. Kemudian jumlah user yang terlibat diperkirakan 30.000. Nah, dari sini studi kasusnya Anda diminta untuk merencanakan buat tim. Kemudian dari tim itu berikutnya dibuat dalam bentuk organizational chart, dalam bentuk OPS, dalam bentuk work reduction, dalam bentuk LAM tadi, kemudian raji maupun juga resource histogram. Keterangan-keterangan yang kira-kira dibutuhkan atau Anda perlu tanyakan, boleh ditanyakan sekarang sebelum untuk mengerjakan. Silakan, nanti
studi kasusnya ini bisa dikerjakan maksimal 2 orang. Tapi kalau ngerjakan sendiri bisa, ya. Ini studi kasus. Kalau sudah kemudian di posting di materi. Baik, silakan ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Kalau yang online, ini karena waktunya tadi Zoom-nya itu adalah terbatas, maka saya akhiri yang online, sedangkan yang offline, jika ada pertanyaan bisa disampaikan secara langsung. Baik, saya akhiri dulu. Terima kasih untuk kuliah manajemen SDM, terutama bagian pembangunan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.